Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Shalom, selamat malam. Puji syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga atas kasih dan berkat-Nya. Pada malam ini kami dapat hadir dan berjumpa kembali bersama persekutuan kaum lanjut usia dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bersama saya, Eka Sumarno, anggota PKLU Jemaat GPIB Betel, Jalan Wastu Kencana nomor 1, Bandung. Malam ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai Sabda Bina Umat Selasa malam 29 Juni 2021. Namun, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau izinkan kami pada malam ini dapat hadir baik secara pribadi maupun secara persekutuan kaum lanjut usia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai Sabda Bina Umat Selasa malam 29 Juni 2021. Ya Roh Kudus, kami mohon tolong dan berkati serta tuntun kami kaum lanjut usia ini agar dapat mendengarkan sapaan firman-Mu dan dapat memahami juga mengerti apa yang dikehendaki firman Tuhan, serta mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa. Renungan malam ini dari Sabda Bina Umat Selasa malam 29 Juni 2021 dengan tema hidup dalam sukacita. Salah satu nasihat yang diberikan Paulus di bagian akhir suratnya kepada jemaat Tesalonika adalah panggilan untuk hidup bersukacita di tengah kehidupan yang penuh pergumulan. Paulus menasihati jemaat Tesalonika dalam hubungan dengan sesama bahwa mereka bukan saja harus taat pada aturan yang berlaku dalam lingkup pemerintahan Romawi, tetapi sebagai jemaat Tuhan mereka juga harus menghadirkan keteladanan hidup dalam lingkungan di mana mereka berada. Paulus melanjutkan nasihatnya untuk memotivasi jemaat agar mereka sebagai umat Tuhan tetap bersukacita walau sering kali mereka berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Keadaan yang tidak menyenangkan atau tidak bersahabat itu disebabkan antara lain karena mayoritas jemaat yang ada di Tesalonika adalah orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Menjaga perasaan orang lain itu perlu, tetapi menjaga perasaan sendiri juga tidak kalah penting. Maksudnya, jemaat dinasihati untuk berusaha hidup dengan bersukacita. Kenapa mereka harus bersukacita selalu dalam kehidupan mereka? Hal itu disebabkan karena pertama, umat memiliki Tuhan yang hidup sebagai sumber sukacita hidup. Dia peduli pada kehidupan mereka serta memberkati kehidupan mereka. Kedua, sukacita hidup ini harus dibagikan kepada sesama.
Umat tidak akan bisa berbagi sukacita hidup kepada sesama kalau hidup umat sendiri tidak ada sukacita di dalamnya. Itu namanya menipu diri sendiri. Hal ini juga harus mewarnai kehidupan kita sebagai umatnya saat ini. Walaupun situasi pandemik COVID-19 belum berakhir, tetapi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tak pernah berakhir. Karena itu, tetaplah bersukacita agar imun tubuh kita tetap terjaga, dan jadilah sumber sukacita bagi sesama yang ada di sekeliling kita. Kita tetap bersukacita karena Roh Tuhan terus menuntun hidup kita. Bersukacitalah. Opa, Oma, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang makasih dan Maha Kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu yang agung dan kudus. Seraya mengucap syukur dan terima kasih atas sapaan firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah firman yang indah dan penuh makna itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dengan berkat pertolongan Roh Kudus, kami kaum lanjut usia ini dimampukan untuk mendengar dan memahami serta melakukan apa yang dikehendaki firman Tuhan. Sehingga kami kaum lanjut usia tetap semangat dan penuh sukacita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, bahkan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak, cucu-cucu. Terima kasih Bapa. Untuk itu Bapa, kami mohon, berikan kami kaum lanjut usia ini kesehatan yang sempurna. Singkirkan dan jauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan dari serangan virus corona yang sangat menakutkan masyarakat luas. Dan bagi kaum lanjut usia yang terpapar sakit karena virus corona, mohon Bapa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan kembali Bapa. Terima kasih Bapa, atas kasih dan penyertaan serta berkat-Mu untuk kami kaum lanjut usia ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku pimpinan negara Republik Indonesia, yang ditopang para menteri juga pejabat negara lainnya, para gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat RT RW, dan diperkuat dengan satuan keamanan TNI Polri. Ya Allah, kami mohon, berikan hikmat dan kemampuan para pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi negara saat ini, yang silih berganti datangnya petaka. Namun kami yakin dan percaya bahwa dengan kuasa-Mu ya Bapa, kami dipulihkan, kami dikuatkan dari berbagai malapetaka, sehingga kami dapat hidup dengan tenang, damai, sukacita, dan bahagia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB dimanapun berada, di kota-kota, daerah-daerah pelosok tanah air sekalipun,
Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan. Para majelis lengkapi dengan kesehatan sempurna. Lindungi dalam tugas-tugas pelayanan dan jauhkan dari gangguan keamanan yang menjurus radikalisme, sehingga dalam pelayanannya merasa aman, damai, dan penuh sukacita untuk melayani demi memuliakan Allah Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam program vaksinasi jemaat GPIB dimanapun berada, khususnya kaum lanjut usia, hendaknya menerima dengan sukacita dan ambil bagian dalam vaksinasi demi membantu memutus mata rantai berkembangnya virus corona, juga demi suksesnya program pemerintah tentang vaksinasi COVID-19. Terima kasih Bapa. Ampun salah dosa kami. Inilah doa syukur kami yang semuanya ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan malam ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Amin. PKU Pelayanan Sejarah dan Sejarah